Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis Bahagia dari kelas 12 Teknik Pengelasan 1. Dalam video ini saya akan membuat simulasi pengelasan pipa 6F dengan proses las busur manual. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu pengelasan pipa 6F. Pengelasan pipa posisi 6F adalah pengelasan sambungan sudut atau fillet pada plat dengan pipa sumbu simetris tidak dapat diputar. Posisi membentuk sudut 45 derajat dengan proses las busur manual atau SLAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan dalam pengelasan pipa posisi 6F serta langkah kerjanya. Yang pertama ada alat, saya menggunakan alat seadanya, alat sederhana yang ada di rumah saya. Pertama, seperangkat mesin las busur manual SMAW. Selanjutnya ada satu set K3 atau alat keselamatan dan kesehatan kerja yang terdiri atas kedok las, apron, wear pack, sarung lengan, sarung tangan, dan sepatu safety. Lalu serta alat bantunya, saya menggunakan sisir sebagai sikat baja, saya menggunakan jangka sorong sebagai palu terak, saya menggunakan penggaris sebagai kikir. Lalu ada bahannya, saya menggunakan botol minum sebagai pipa baja karbon berukuran 6 inci, tebal 8 x 100 mm. Lalu saya menggunakan buku sebagai plat baja karbon berukuran 200 x 200 x 8 mm. Lalu saya gunakan pulpen sebagai elektroda AWSE 6013 dengan diameter 3,2. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah kerjanya. Yang pertama, menyiapkan peralatan las busur manual serta alat bantunya. Yang kedua, siapkan bahan lasnya. Ada pipa berukuran 6 inci tebal 8 x 100 mm. Selanjutnya ada plat berukuran 200 x 200 x 8 mm. Lalu kita kikir terlebih dahulu bagian-bagian yang tajam pada plat baja karbonnya supaya tidak terjadi kecelakaan pada tangan kita. Lalu kita tempatkan benda kerja pada posisi 6F, sumbu 45 derajat atau tetap. Lalu kita tack well 4 bagian. Selanjutnya kita atur ampere pengelasan sesuai dengan diameter elektroda yang kita gunakan. Elektroda yang saya gunakan ampere sekitar 90 sampai 120 ampere. Lalu kita lakukan pengelasan jalur pertama, arah naik dimulai dari bawah. Jalur yang kita gunakan zigzag, bisa juga jalan biasa, sesuai dengan kemampuan para welder yang lainnya. Selanjutnya kita serahkan kepada guru pembimbing, dilihat apakah pengelasan yang kita lakukan pada jalur pertama itu sudah betul atau belum. Setelah betul atau sudah benar, kita lakukan pengelasan jalur kedua. Lakukan penyetelan ulang kembali mesin las jika diperlukan. Jika tidak diperlukan, lakukan langsung jalur keduanya. Lakukan pengelasan sampai selesai. Jika sudah selesai, bersihkan benda kerja dengan menggunakan palu terak untuk menghilangkan terak-terak agar tidak terperangkap.
Lalu kita sikat dengan menggunakan sikat baja supaya lebih bersih lagi. Lalu dinginkan benda kerja. Setelah bersih dan dingin, serahkan kepada guru pembimbing untuk diperiksa. Setelah diperiksa, jika hasil tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, lakukan pengelasan kembali. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.